Masyarakat yang tinggal di daerah rawan bencana biasanya sedari awal memang sudah tahu bahwa mereka tinggal di wilayah yang rawan bencana, sehingga itu membuat mereka lebih siap karena mereka dibekali ilmu oleh leluhur mereka harus berbuat apa kalau misalkan bencana tersebut terjadi dan lain sebagainya. Dewan juri di sisi kami, saya berdiri sebagai tim pro yang mendukung bahwa dewan ini percaya bahwa negara harusnya memprioritaskan mitigasi bencana dibandingkan dengan relokasi. Akan ada dua aktor utama yang terlibat dalam mosi ini. Yang pertama adalah pemerintah, yaitu sebagai pihak yang akan membuat regulasi, baik itu dari pemerintah pusat maupun setelah itu akan dilaksanakan oleh pemerintah daerah, yang dimana pemerintah bertanggung jawab besar untuk menjamin keselamatan masyarakatnya dan juga memastikan keamanan dari masyarakatnya. Lalu selanjutnya adalah masyarakat tentunya, dan masyarakat dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah masyarakat yang memang tinggal di daerah rawan bencana, yang dimana mereka akan dikenai dampaknya langsung kalau misalkan memang mereka akan direlokasi, dan juga masyarakat yang dari awal tinggal di wilayah aman, yang dimana mereka itu akan menerima banyak orang baru, pendatang baru ke dalam wilayah mereka, sehingga mereka juga akan terkena dampaknya karena mereka harus ikut beradaptasi. Kalau misalkan mosi ini memprioritaskan relokasi dibandingkan mitigasi bencana, maka akan ada dua permasalahan yang timbul. Kenapa? Yang pertama adalah adat atau kebudayaan terancam hilang, lalu yang kedua adalah kepadatan penduduk yang mengganggu stabilitas ekonomi. Dewan juri, tujuan kami simpel, bahwa kami ingin menciptakan adanya keamanan dan juga kesejahteraan masyarakat dengan cara yang seefisien mungkin dan yang paling mungkin untuk terjadi. Dan ketahuilah bahwa di sisi kami memang memprioritaskan mitigasi bencana jika dibandingkan dengan relokasi. Namun kami tidak menghilangkan relokasi sepenuhnya. Relokasi akan tetap ada kalau misalkan memang di daerah rawan bencana tersebut sudah ekstrim, seperti misalnya wilayah pegunungan berapi yang sudah mulai mengeluarkan asap-asap berbahaya, maka itu tidak apa-apa untuk diadakan relokasi. Masuk ke argumen yang pertama, bahwa adat atau kebudayaan akan terancam hilang kalau misalkan kita lebih memprioritaskan relokasi. Kenapa? Karena setiap daerah itu memiliki kebudayaan mereka sendiri dan itu berbeda-beda. Kebudayaan itu biasanya erat kepada alam mereka. Seperti misalnya ketika mereka melakukan upacara adat, mereka harus melakukannya di hutan. Atau kalau mereka melakukan upacara-upacara kebudayaan, mereka harus melakukannya di pesisir pantai sesuai dengan turun-temurun dari leluhur mereka. Sehingga kalau misalkan mereka direlokasikan, ini membuat mereka akan kehilangan kampung halaman mereka, otomatis mereka juga akan kehilangan kebudayaan mereka, yang padahal budayanya itu harus erat sekali dengan kampung halaman mereka, karena mereka dipindahkan ke wilayah baru yang dimana itu asing bagi mereka. Lalu B, bahkan di sisi dari masyarakat yang mereka itu sebagai tuan rumah, atau mereka yang sedari awal itu sudah tempat tinggalnya lebih aman sehingga mereka mendapati banyak pendatang baru ke wilayah mereka, mereka jadi harus beradaptasi dengan banyak orang baru yang dimana pemikirannya berbeda, prinsipnya berbeda, bahkan kebiasaannya itu berbeda. Ini membuat mereka mungkin akan tercipta adanya akulturasi kebudayaan. Namun sayangnya ini membuat baik dari masing-masing masyarakat perlahan-lahan kehilangan pendalaman dari kebudayaan mereka, karena itu lama-kelamaan akan pudar dan mereka harus beradaptasi satu sama lain, jadinya itu bisa saja perlahan-lahan akan hilang. Dan ini sangatlah buruk. Karena apa? Karena kekayaan bangsa di sisi kebudayaan bisa saja berkurang dan juga bisa saja hilang. Sedangkan di sisi kami menawarkan mekanisme dengan kita memprioritaskan mitigasi, pemerintah akan memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat di daerah rawan bencana, atau bahkan simulasi untuk lebih memastikan bahwa para masyarakat itu bisa tetap waspada dan bisa tetap tahu mereka harus melakukan apa. Atau bahkan pemerintah juga bisa melakukan pembangunan infrastruktur yang lebih memadai di daerah rawan bencana, seperti misalnya mereka mempersiapkan bunker untuk keselamatan para masyarakatnya dan lain sebagainya. Lalu setelah itu pemerintah juga bisa melakukan kunjungan dalam beberapa waktu tertentu untuk memastikan bahwa masyarakatnya itu aman dan juga lingkungan sekitarnya itu aman walaupun memang daerahnya itu rawan bencana. Sehingga masyarakat itu tetap terjamin keselamatannya dan juga masyarakat itu akan tetap lebih dekat dengan alamnya, sehingga mereka bisa melanjutkan kebudayaan mereka dengan baik dan tetap dekat dengan para leluhur mereka. Dampaknya apa? Secara prinsip, pastinya kebudayaan itu akan menjadi lebih terjaga, yang dimana itu adalah nilai penting di suatu negara atau suatu bangsa. Lalu secara prinsip ini juga akan menjadi jauh lebih murah dan juga jauh lebih efisien, tapi tetap memprioritaskan keamanan masyarakat. Jika dibandingkan di sisi oposisi, mungkin mereka akan terlalu memaksakan terjadinya relokasi, padahal itu menimbulkan adaptasi yang bisa saja gagal dan malah menimbulkan konflik baru. Tapi di sisi kami menawarkan bahwa
kita tidak perlu kemana-mana, tapi kita siapkan diri kita sehingga kebudayaan lebih terjaga dengan prioritas keamanan yang tetap ada. Lalu argumen kedua, bahwa kepadatan penduduk mengancam stabilitas ekonomi. Kenapa? Satu, karena keterbatasan anggaran. Ketika relokasi itu membutuhkan dana yang besar, seperti mobilitas para masyarakat, transportasinya bagaimana, dan lain sebagainya. Terutama untuk masyarakat-masyarakat yang mereka sesampainya di wilayah yang dianggap aman, tentu saja mereka membutuhkan tempat tinggal untuk melanjutkan hidup. Sehingga dari pemerintah harus melakukan penataan ulang di wilayah tersebut. Sehingga itu membutuhkan anggaran yang sangat besar, dan anggaran itu tidak cukup. Kalaupun cukup, pasti akan ada kekurangannya, seperti misalnya kualitas rumah yang buruk dan lain sebagainya. Sehingga di wilayah aman pun masyarakat itu tidak bisa hidup, kemudian tidak bisa hidup layak dan juga tidak bisa hidup sejahtera karena keterbatasan tersebut. Lalu alasan yang kedua adalah mata pencaharian yang terbatas. Ketahuilah bahwa masyarakat daerah rawan bencana itu selalu sudah punya profesi sendiri. Seperti misalnya mereka daerah pesisir rawan tsunami, maka mereka itu biasanya bekerja sebagai nelayan. Ketika mereka direlokasi, mereka dipindahkan ke wilayah baru, pekerjaan mereka otomatis hilang karena tidak sesuai dengan wilayah baru tersebut, dan mereka pun tidak punya kemampuan untuk bekerja di industri yang tersedia di wilayah baru tersebut karena mereka tidak cocok. Lalu mereka menjadi pengangguran, dan ini malah menambah beban negara secara ekonomi karena roda perekonomian itu jadi terhambat dan negara harus terus-terusan memberikan subsidi kepada mereka yang menjadi pengangguran. Kalaupun mereka bisa mendaftarkan diri untuk bekerja di industri di wilayah baru tersebut, mereka itu harus memperebutkan lowongan pekerjaan dengan masyarakat lokal karena kuota lowongan pekerjaan itu terbatas. Mau tidak mau pemerintah harus membuka industri baru untuk menciptakan lowongan pekerjaan, dan itu membutuhkan anggaran lagi yang besar dan masa transisinya juga lama. Belum lagi waktunya, anggarannya, dan lain sebagainya. Sedangkan di sisi kami menawarkan mekanisme lebih simpel dengan mengutamakan mitigasi, masyarakat bisa tetap ada di wilayah rawan bencana mereka, lalu mereka bisa mengembangkan potensi perekonomian mereka di wilayah masing-masing sesuai dengan yang sumber daya alam di wilayah mereka. Lalu perekonomian berkembang secara signifikan, dan ini bisa diatasi dengan apa? Dengan mereka juga sembari mereka membangun mitigasi struktural seperti pembangunan tembok laut kalau misalkan mereka itu rawan tsunami, atau membuat bangunan tahan gempa. Sekian, terima kasih.